Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ana Nadila, mahasiswa Universitas Islam Majapahit, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nomor NIM 190611313. Di sini saya akan menyampaikan materi baca kritis dengan dosen pengampu Ibu Rani Jayanti SPDM HUM. Sebelumnya, apa sih membaca kritis itu? Membaca kritis atau critical reading adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati yang mendalam, evaluatif serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan saja. Pada umumnya, membaca kritis, membaca interpretatif ataupun membaca kreatif menuntut para pembaca agar memahami maksud penulis, memahami organisasi dalam tulisan, dapat menilai penyajian penulis atau pengarang, dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari, meningkatkan minat membaca atau kemampuan membaca dalam berpikir kritis, mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan, membaca majalah atau publikasi periodik yang serius. Nah, pada membaca kritis ini terdapat teknik loh yang harus kita pelajari. Di antaranya yaitu mengerti isi bacaan, 2. Menguji sumber penulis, 3. Interaksi antara penulis dengan pembaca, dan terakhir yaitu terbuka terhadap gagasan penulis. Terdapat juga kegiatan dalam membaca kritis, yaitu 1. Membaca dengan berpikir. Yang dimaksud dengan membaca dengan berpikir adalah hendaknya memikirkan persoalan-persoalan atau fakta-fakta yang ditampilkan dalam bacaan. Yang kedua, membaca dengan menganalisis. Analisis merupakan kunci membaca kritis. Dengan menganalisis, pembaca dapat mengetahui apakah gagasan atau fakta-fakta yang dikemukakan pengarang sungguh disokong oleh detail-detail yang diberikan atau tidak. 3. Membaca dengan penilaian. Tugas pembaca kritis adalah menilai fakta atau pernyataan yang dapat menyokong gagasan pokok yang dikemukakan. Terdapat juga karakteristik dalam membaca kritis, yaitu 1. Berpikir dan bersikap kritis. Membaca kritis pada dasarnya merupakan langkah lebih lanjut dari berpikir dan bersikap kritis. Adapun kemampuan berpikir dan bersikap kritis meliputi menginterpretasi secara kritis, menganalisis secara kritis, mengorganisasi secara kritis, menilai secara kritis, menerapkan konsep secara kritis. Selanjutnya, ada teknik-teknik yang digunakan untuk meningkatkan setiap kritis sebagai berikut. 1. Kemampuan meningkatkan dan menggali kemampuan mengingat dan mengenali meliputi kemampuan 1. Mengenali ide pokok paragraf, mengenali tokoh-tokoh cerita dan sifatnya, mengenali kembali ide pokok paragraf, menyatakan kembali fakta atau detail bacaan, dan menyatakan kembali fakta-fakta perbandingan unsur hubungan sebab akibat karakter dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kemampuan memahami menginterpretasi makna tersirat. Gagasan serta makna tersebut terkandung di balik baris kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut, dan untuk menggalinya diperlukan sebuah interpretasi dari pembacanya. Kemampuan menginterpretasi makna tersirat adalah kemampuan menafsirkan ide pokok paragraf, menafsirkan gagasan utama bacaan, membedakan fakta detail bacaan, menafsirkan ide-ide penunjang, membedakan fakta atau detail bacaan, memahami secara kritis. Selanjutnya adalah kemampuan mengaplikasi konsep-konsep. Yang pertama, 1. Mengikuti petunjuk dalam bacaan. 2. Menerapkan konsep-konsep gagasan utama ke dalam situasi baru yang problematik. Yang selanjutnya, menunjukkan kesesuaian antara gagasan utama dengan situasi yang dihadapi. Kemampuan yang selanjutnya yaitu kemampuan menganalisis. Kemampuan menganalisis ialah kemampuan pembaca melihat komponen-komponen atau unsur yang membentuk sebuah kesatuan. Ada juga kemampuan yang menyangkut sikap kritis dalam menilai bacaan, terutama terhadap aspek ini dan penggunaan bahasa yang meliputi kemampuan sebagai berikut. 1. Menilai kebenaran gagasan utama atau ide pokok paragraf.
2. Menilai dan menentukan bahwa sebuah pernyataan adalah fakta atau opini. 3. Menilai menentukan bahwa sebuah bacaan diangkat dari realitas atau fantasi penulis. 4. Menentukan tujuan penulis dalam menulis. 5. Menentukan relevansi antara tujuan dan pengembangan gagasan. Selanjutnya, menentukan keselarasan antara data yang diungkapkan dengan simpulan yang dibuat. Dan yang terakhir, menilai keakuratan dalam penggunaan bahasa, baik pada tataran kata, frasa, ataupun penyusunan kalimatnya. Kemampuan yang selanjutnya adalah kemampuan mengkrit isi bacaan atau kemampuan menciptakan bacaan untuk menulis. Kemampuan mengkrit isi bacaan adalah antara lain menyerap inti bacaan, membuat rangkuman atau membuat kerangka bacaan, mengembangkan atau menulis berdasarkan kerangka bacaan yang telah disusun. Nah, membaca kritis juga terdapat persyaratan pokok, antara lain 1. Pengetahuan tentang bidang ilmu yang disajikan dalam bacaan. 2. Sikap bertanya dan sikap menilai yang tidak tergesa-gesa. 3. Penerapan berbagai metode analisis yang logis atau penelitian ilmiah. Membaca kritis ini terdapat manfaatnya juga loh. Di antaranya 1. Pemahaman yang mendalam dan keterlibatan yang padu sebagai hasil usaha menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan bacaan. 2. Kemampuan mengingat yang lebih kuat sebagai hasil usaha memahami berbagai hubungan yang ada di dalam bahan bacaan itu sendiri, dan hubungan antara bacaan itu dengan bacaan lain atau dengan pengalaman membaca Anda. 3. Kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap untuk memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan. Ada juga cara untuk meningkatkan minat baca. Yang pertama, menyediakan waktu untuk membaca. 2. Memilih bahan bacaan yang baik atau ditinjau dari norma estetik sastra yang moral. Dalam membaca kritis, terdapat langkah-langkah yang harus kita pahami. 1. Mengingat dan mengenali isi bacaan. 2. Menginterpretasikan makna tersirat. 3. Mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan. 4. Menganalisis isi bacaan. 5. Menilai isi bacaan. Sekian materi membaca kritis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.